Dan deskripsi studi komparatif menurut kitab suci Al-Quran dan Bible. Jadi tidak akan keluar dari hal tersebut. Dan waktu akan kami berikan kepada dua narasumber ini, yaitu pertama dari pihak Muslim yang membuka opening statement selama 5 menit, dari sebagai mewakili umat Kristen selama 5 menit, lalu dilanjuti 2 menit untuk tanya. Apabila jadi timbul satu kalimat pada saat lawan bicara sedang bicara, maka pihak yang berbicara tersebut yang memotong bicara akan dikurangi oleh moderator selama 10 detik. Oke? Untuk itu saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol untuk saudara saya Goldian. Silakan untuk opening statement. Oke, jazakumullah khairan katsiran Pak Budi yang sudah menjadi moderator kita dari waktu ke waktu yang sangat luar biasa. Mungkin saya sedikit ralat temanya ya sesuai kesepakatan, yakni Tuhan Islam atau Tuhan Kristenkah yang maha kuasa atau yang lebih berkuasa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang ada di Zoom dan juga teman-teman yang ada di live YouTube channel saya maupun channel Sang Debater ataupun channel teman-teman yang lain ya. Salam damai dan semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, nah merahmati dan memberkati perdebatan kita sehingga berjalan lancar dan penuh hikmah. Nah, mungkin tema ini terbilang cukup sering kita bicarakan, tapi sampai sekarang itu masih eksis dan menarik karena hal yang paling fundamental atau yang paling dasar dalam suatu agama yakni Tuhan itu sendiri. Nah, jadi tema yang kita usung itu yakni Tuhan mana yang maha kuasa atau yang lebih berkuasa. Nah, saya mengklasifikasikan dalam 3 bagi. Jika suatu Tuhan itu bisa benar-benar yang pertama, Tuhan itu pasti menciptakan atau dia sang maha pencipta. Yang kedua, Tuhan yang maha kuasa itu memberi rizki. Dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, yang pertama menciptakan, itu juga maha menciptakan dan itu tertera di dalam Quran. Ikuti Mega Bonus Jack Angel kedua. Ayo, beli produk Jack Angel bertanda khusus. Dan itu tertera di dalam Quran. Dan itu tertera di dalam Quran. Bentar, aku ganti jaringan. 15 detik. Tunggu.
Ya, kawan-kawan, saya lagi berdiskusi sama Goldian, tiba-tiba ada kendala, sinyal di tempat si Goldian kurang bagus, dia mau ganti sinyal katanya, dia mau beli sinyal dulu, mengganti dengan sinyal yang baru. Tak apa-apa jadi cerita-cerita orang ini ya. Nah, kawan-kawan, ini bicara tentang Tuhan ya. Tuhan mana yang layak dikatakan Tuhan? Mak, kumisku ini sudah kok baru tumbuh ya. Perasaan kemarin udah cukur lagi nih ya. Rambutnya juga. Kawan-kawan, sebelum berdiskusian kami ada diskusi-diskusi juga sama mereka ya. Ya, diskusi-diskusi ringan lah tentang begitulah. Dan ini nanti saya pikir kalau si Goldian bisa tidak menghina, itu akan lanjut 5 menit, 5 tapi menit. ya, Nah, Atau sudah katanya. diulang boleh nggak kira-kira? boleh. Sebentar ya. Bang Rut, Bang Rut. Abang udah Goldian. bisa masuk ke Zoom. For many Oke, years, sabar ya we've been kawan-kawan. trusted to sudah. help keep you healthy Ya, iklan using the Google best tadi ya. international Ya, Bang Oke, Goldian. sudah. Silakan, Bang. Sudah masuk ya kawan-kawan ya. Aku pergi dulu ke sana Diinin biar dulu, kita disiapin aja dulu semuanya biar mainkan ya. aman. Ya, oke. Selamat Jadi diulang aja ya menyaksikan. nanti. Diulang 5 Iya, menit aja. 5 menit Mulai dari aja awal. ya. Oke. Oke, diulang dari 5 menit dari awal. Biar jadi nggak terpotong-potong. Coba dipersiapkan dulu semua peralatannya, setelah itu kita lanjutkan. Timernya kelihatan jelas. Jelas sekali. Oke, silakan diulang. 5 menit, kita ulang dari 5 menit. Oke, sudah ya. Oke. Saya mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazi ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwan fillah wa akhwat fillah azzakumullah. Pada malam ini kita dipertemukan oleh dua narasumber, sang debater, yaitu dari umat Kristen yang diwakili oleh saudara kita, yaitu Bapak Rudi Yohanes, dan dari pihak Muslim diwakili oleh saudara kita yang bernama Bapak Goldian. Yang hari ini akan kita angkat satu tema untuk diskusi, yaitu diskusi Tuhan Islam atau Tuhan Kristen yang lebih berkuasa. Itu konten tema yang akan kita angkat pada malam ini. Waktu yang akan kami berikan yaitu selama 5 menit opening statement untuk pihak Muslim, opening statement untuk pihak Kristen 5 menit, lalu berlanjut ke 2 menit bertanya. Dan begitu selanjutnya sampai 3 season. Dan apabila terjadi pelanggaran di dalam diskusi, yaitu pertama, tidak boleh menghujat. Kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Ketiga, melecehkan lawan bicara. Maka moderator berhak untuk mengurangi waktunya 10 detik. Selama 3 kali dia melakukan hal tersebut, maka dia akan di-mute untuk selama 20 detik. Oke, itu ketentuan dari moderator yang mewakili dari MMCI. Terima kasih sebelumnya, dan kita buka dengan diskusi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol untuk saudara saya, Goldian. Oke, baik. Terima kasih Bang Budi yang sudah menjadi moderator yang sangat baik dari waktu ke waktu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta selamat malam untuk rekan-rekan yang hadir di live Zoom ini, khususnya Bang Rudi Yohanes ya, dan teman-teman yang hadir di live YouTube. Oke, teman-teman, jadi malam ini saya akan berdebat dengan Bang Rudi Yohanes, yakni membahas Tuhan manakah yang berkuasa, Tuhannya Islam atau Kristen. Walaupun tema perdebatan ini itu cukup sering ataupun cukup masif kita bicarakan, tetapi masih eksis sampai hari ini dan masih enak untuk dibicarakan. Karena itu merupakan hal paling fundamental di dalam keagamaan, yakni kita harus berbicara tentang Tuhan.
Nah, sebelumnya teman-teman, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati debat ini hingga awal sampai usai. Nah, berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengklasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama, Tuhan itu yang Maha Kuasa pasti menciptakan. Seorang Tuhan yang dikatakan Maha Kuasa itu pasti dia itu menciptakan. Yang kedua, dia itu pasti maha memberi rizki. Yang ketiga, dia itu berkuasa. Nah, tiga kriteria ini itu ternyata ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, maha menciptakan, itu ada di dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama'i wasawa hunna sab'a samawat." Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Wow, subhanallah, summa subhanallah. Lalu di dalam surat yang lain, di dalam surat Ad-Duhan ayat 38, Allah juga memberikan penegasan lagi. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya keduanya. Jadi ketika Tuhan dikatakan Maha Kuasa, pasti Tuhan itu menciptakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memberi rizki. Pertanyaannya, apakah Allah dan Tuhannya Kristen itu memberi rizki? Belum tentu. Tetapi Allah menegaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Kata Allah apa? Saya langsung baca Indonesianya untuk mempersingkat waktu. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Memberi rizki. Ini catat baik-baik. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah juga menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah kepadanya, makalah dari rizki yang Allah berikan. Jadi Allah yang dimana sebagai Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti memberi rizki. Pertanyaannya, apakah Tuhan Kristen yang Yesus itu memberi rizki? Atau malah jangan-jangan Yesus miskin, nggak bisa beri rizki? Malah jangan-jangan Yesus itu minta upeti malahan. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga yang harus dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Dalilnya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 85. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosanya. Nah, ini yang paling penting dan ditutup oleh Allah dengan kalimat yang sangat baik dan mendeklarasikan dirinya sebagai Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allahu ala kulli syai'im muqita. Nah, pertanyaannya tiga kriteria itu apakah dimiliki Tuhan Kristen? Yang pertama menciptakan, kedua memberi rizki, tiga berkuasa segala sesuatu. Menciptakan? Enggak. Yesus Tuhannya Kristen tidak menciptakan. Kolose 1 ayat 15 malah menegaskan Yesus itu ciptaan, walaupun dia ciptaan yang sulung. Berkuasa, apakah Yesus berkuasa? Oh, no. Bahkan di dalam Matius 2 ayat 1, penulis Injil menegaskan Yesus itu berada di bawah kekuasaan Raja Herodes. Seseorang atau sesuatu eksistensi yang masih di bawah kekuasaan eksistensi yang terkait itu tidak bisa disebut berkuasa. Lagi-lagi gugur tiga kriteria ini yang membuktikan bahwa Tuhannya kekristenan itu Maha Kuasa. Nonon memberi rizki. Waktu tinggal 4 detik, 3 detik. Yesus. Stop. Selesai. Ini Stop. 10 detik ya di sini. Bang Goldian kena Oke. dis karena tadi ada perkataan Yesus seperti itu. Jadi kita nggak mau sampai keluar kalimat itu. Minta maaf. Oke, minta maaf. Mungkin salah persepsi aja, nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa. terima kasih Pak Budi. Yesus miskin itu tidak boleh kita menghujat satu sembahan. Oke. Iya, maaf. Saya harus tegas. Makasih Bang Goldian. Oke. Maaf ya Bang Goldian. Ya, saya karena moderator harus tegas. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, mungkin ada harapan bagi
kita semua bahwa di bawah moderator Gema Islam ada satu ketegasan. Semoga kita lawak-lawak dulu aja ya, karena lawak-lawak akan terjadi. Ya, kawan-kawan, saya tadi sudah mendengar ulasan dari Goldian bahwa yang dikatakan Tuhan itu Maha Pencipta, saya setuju. Bahwa Tuhan kami juga Maha Pencipta. Mulai dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2 dijelaskan itulah masa-masa penciptaan. Dan di situ dijelaskan dengan detail. Hari pertama apa diciptakan, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bahkan setelah itu dikatakan sungguh sangat amat sempurna. Kemudian apakah Tuhan yang kami sembah juga memberi rezeki? Ya. Yesus mengatakan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 5 itu ya. Kemudian Yohanes 16:24 juga Yesus mengatakan sampai saat ini kamu belum meminta dalam namaku. Tapi dia bilang minta pada harinya nanti kami meminta dalam nama Yesus. Mintalah dalam namaku ya. Karena Yesus sekarang sudah di sorga. Kemudian kalau dibilang maha kuasa, Tuhan orang Kristen itu maha kuasa. Terserah kalian suka atau tidak suka, sudah ada orang Kristen yang di dalam sorga ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Mau kalian benci, mau kalian apa, tak terima, intinya Tuhan kami sudah maha kuasa. Dia membuktikan kemahakuasaannya dengan sudah memasukkan seorang Kristen ke dalam sorga ya. Ya banyak orang bisa mengaku-ngaku Tuhannya adalah berkuasa ya, tetapi belum ada bukti. Siapa sih orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga kan begitu ya. Agama Hindu, Buddha semuanya sudah mengaku ada. Apalagi kalau kita dengar Sun Gokong, sudah banyak orang dewa-dewi di atas sana ya. Bahkan Sun Gokong sendiri sudah ke surga. Tetapi kalau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya berjanji tapi menjamin ya. Sudah ada jaminan ke surga. Kalau janji ke janji, saya pun bisa berjanji. Dan kalau hanya mencipta pun, andai kata saya ini mau menyesatkan orang, bisa saya buat saya ini adalah Maha Pencipta. Ya, saya buat, saya katakan, saya pencipta langit dan bumi. Cuman saya nggak mau mengatakan hari pertama apa saya ciptakan, hari kedua apa. Bersama 40 kantong jago, kamu bisa maju selangkah demi selangkah mencapai mimpimu. Hari ketiga apa? Nggak bisa saya sebutkan. Kenapa? Saya takut salah dan takut diuji secara cipta itu. Iya, tunggu ya, sebelumnya lagi iklan. Ya, Yesus adalah Maha Pencipta ya kawan-kawan. Sebentar. Dari mana kita tahu Yesus Maha Pencipta? Ya, itu kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus. Kenapa dikatakan Yesus yang menciptakan? Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan firman ya. Dan di Ibrani 1 ayat 2 juga dikatakan demikiannya, melalui Dia Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen ya, bahwa Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak punya firman. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki roh, karena roh yang menghidupkan ya. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak ada Tuhan itu sendiri. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan atau diekstrak atau ditinggalkan Tuhan tanpa firman, Tuhan tanpa roh, itu nggak bisa ya. Itu di dalam kekristenan ya. Dan ya lagi-lagi saya katakan Tuhan kami adalah sesungguh Tuhan yang ya boleh dikatakan yang patut disembah dan patut untuk dipuji ya. Dan Tuhan kami memiliki semuanya itu, bahwa Dia Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semua bisa, bahkan turun ke dalam dunia menjadi manusia pun bisa ya. Inilah yang tidak dimiliki oleh yang mengaku-ngaku Tuhan lah misalnya. Tapi itulah hebatnya Tuhan orang Kristen, bisa turun ke dalam dunia ya, menjadi manusia dan hidup bersama manusia. Bahkan ketika Tuhan hadir kepada Musa dalam tiang awan, tiang api juga semak berduri, orang tidak ada protes. Tetapi ketika dalam wujud manusia dan keluar dari kata manusia itu, aku dan Bapa adalah satu, orang protes. Terima kasih. Oke, sebelum bertanya, saya mau jelaskan lagi. Apabila ada kalimat seperti tadi, lalu dilampirkan ayat, maka itu tidak menjadi satu dis atau menjadi satu hukuman.
apabila nanti ada perkataan misalnya ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu mayat. Itu bukan hujatan karena ada ayatnya di kitab Lukas, di kitab Markus ayat sekian. Nah, itu kalau ada disampirkan, itu bukan jatuh hukuman, tapi sesuai dengan literatur yang dikatakan. Itu yang saya minta didiskusiin. Oke, untuk itu lanjutannya untuk Bang Rudi, silakan waktu 2 menit untuk bertanya kepada debater Islam yang kami sukai ini, Mas Goldian. Silakan. Ya, Goldian, tolong kamu jelaskan kepada saya ya, sebenarnya Allah SWT itu resmi ada kapan? Karena kami masih bingung. Kalau melihat surah 2 ayat 132, zaman Ibrahim, Islam sudah ada. Berarti Tuhannya adalah Allah SWT, ya kan? Dan zaman Nabi Muhammad, Tuhan juga sudah ada, ya kan? Begitu kawan-kawannya. Tolong kamu jelaskan ya, kapan sih Tuhan itu ada? Allah SWT itu? Apakah sejak semula? Atau hanya ketika zaman Nabi Muhammad? Atau dulu namanya bukan Allah SWT, mungkin yang lain. Tapi karena dia menurunkan firman kepada orang Arab, maka saat itu orang Arab mengenal sesembahan. Itu kalau kita lihat di dalam buku-buku Islam, di dalam Ka'bah itu, Mekah itu dulu ada 380 berhala. Dan para penyembah berhala itu juga mengatakan Allah, ya, itu kepada Hubal dikatakan labaik Allahumma labaik. Itu bisa dicari literasinya ada ya, dan sudah sering saya uraikan. Jadi sebenarnya Allah ini kapan adanya? Karena kalau kita lihat Sahih Bukhari 3, Nabi Muhammad tidak mengenal Allah, tak kenal. Justru yang kenal Allah itu adalah Khadijah. Kalau kamu baca Sahih Bukhari 3 itu, Khadijah yang mengatakan itu adalah Allah, tak mungkin Allah mencelakaimu. Sementara Nabi Muhammad tidak kenal itu Allah. Baru selanjutnya dan selanjutnya. Ya, tolong silakan jelaskan mengenai kapan Islam ini ada dan konsep ketuhanan Islam itu sendiri ya. Kak, saya tidak menanya pencipta ini segala macam, tetapi dalam karena Allah itu mengaku dia menurunkan agama Islam itu ya, orang Islam juga mengakui ini adalah agama dari Allah. Itu silakan. Terima kasih. Sahih Bukhari berapa Bang Rudi? 3. Oke, terima kasih. Silakan Bang Goldian. Tafadhol. Cek. Siap, Jelas bagus nggak? suaranya, mantap. Oke, thank you Bang Rudi. Pertanyaannya ya yang cukup bagus. Pertanyaannya kapan sih Allah ada? Nah, ini akan kujawab pakai Al-Quran. Itu ada di dalam Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi pertanyaan dari Bang Rudi, kapan itu Allah ada? Dijawab oleh Allah sendiri menggunakan Al-Quran. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah ada itu ya dari awal, yang dimana segala sesuatu belum ada, bahkan waktu pun belum ada, langit dan bumi belum ada, Allah sudah ada. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, lah kok Islam datang zaman Nabi Muhammad? Islam itu kita sebut, umat muslim sebut sebagai last and final guidance atau petunjuk yang akhir. Wala yabtaghi ghairal Islam madinah wala yuqbalu minhu wa huwas samiul alim. Sorry kalau saya salah ayatnya. Jadi Islam itu merupakan petunjuk akhir yang dimana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ayatnya ada dalam Al-Maidah ayat 3. Bentar, coba pause dulu ayatnya. Waktunya. Saya buka suratnya. Waktu di pause dulu sebentar. Surat 5 ayat 3. Ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Oke. Al-Maidah ayat 3. Di sini dikatakan, udah boleh dilanjutkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah apa? Ini juga dinubatkan di dalam kitab Yeremia pasal 28 ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama atau last guidance atau final guidance padamu. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa yang umat Kristen itu tuhankan, juga membawa petunjuk yang sama, yakni dinul Islam, yakni Muslim, yakni perintah menyembah Allah, dan Nabi yang diutus oleh Allah dengan bahasa kaumnya, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi,
itu juga membawakan perintah yang sama. Kata Allah apa dalam Ali Imran? Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah Goldian, katakanlah umat muslim kepada mereka bahwa kita ini sebenarnya tidak ada pertentangan, bahwa nabi-nabi sebelum mereka itu menyembah kepada satu esensi yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua tidak menyekutukannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dikatakan Al-Quran, fawilil ladina yaktubunal kitaba bi'aidim summa yaqulunu hadza min indillah, yang mereka menulis kitab itu dari tangannya sendiri, yang mereka mengajarkan ajaran itu lalu mereka mengatakan ini loh dari Allah, maka rusak agama itu, mengalami distraction, mengalami corruption, mengalami penyelewengan. Oleh karena itu Islam yang ditegaskan oleh Al-Quran di dalam Al-Ma'idah ayat 3 sebagai agama yang menyempurnakan, sebagai agama yang sempurna, itu membawa petunjuk atau satu guidance yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya yang paling fundamental, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah saja. Kapan Allah ada? Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah yang awal, yang dimana segala sesuatu belum ada, dia itu sudah ada. Itulah Allah. Terus pertanyaan selanjutnya di dalam Sahih Bukhari ayat 3, oh saya paham betul hadis itu. Itu hadis penerimaan wahyu. Ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Nabi Muhammad dan memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang kabar Islam yang sudah dibuatkan di dalam kitab kekristenan misal, Nabi Muhammad gak kaget. Nabi Muhammad cuma agak sedikit rasa terkejut. Terus konfirmasilah ke ahli kitab, yakni ke Khadijah, dan kebetulan paman beliau itu ahli kitab dan mengiyakan, oh kamulah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua yang ada di dalam Quran itu sebagai penerang kalau kita baca betul-betul dan kita tidak mencoba untuk berpolemik di dalamnya. Tetapi sungguh sayang manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad seperti bukan utusan ya, orang-orang yang ngaku sebagai utusan menyelewengkan agama Islam sebagai dinul. Oleh karena itu Islam mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati seperti orang-orang sebelumnya kecuali kamu benar dalam keadaan muslim. Jadi ayat-ayat yang saya terangkan kepada Bang Rudi sebagai menjadi hikmah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Goldian. Untuk pertanyaannya 2 menit Bang Goldian, langsung kita. Bentar. Mau minum. Tahan dulu waktunya. Cek, jelas nggak? Jelas sekali Bang Goldian, lanjut. Oke, tadi Bang Rudi menyebut Tuhan itu harus memiliki roh ya. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan itu harus bergantung pada roh? Nah, terus yang kedua, dari 3 kriteria yang saya sebutkan. Lanjut waktunya. Ya, oke. Lanjut. Dari 3 kriteria yang saya sebutkan, Bang Rudi mencoba ya, mengais ya ayat-ayat di dalam perjanjian lama, yang sesungguhnya Kristen dan Yahudi sekarang, bahkan sampai sekarang 2022, itu masih memiliki gap. Yang dimana orang Yahudi itu tidak terima ayat, baru karena itu merupakan penyelewengan yang nyata. Coba bukan di dalam perjanjian lama di mana ayatnya Yesus itu menciptakan. Lalu selanjutnya, kalau Tuhan berkuasa itu pasti Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Coba itu jelasin rasionalisasinya, kok bisa katanya Tuhan Maha Kuasa itu digantung oleh makhluknya. Terima kasih, demikian. Oke, terima kasih Bang Goldian. Silakan Bang Rudi untuk menjawab dari pertanyaan Bang Goldian tentang masalah Yesus di mana ayatnya menciptakan dan kenapa Tuhan itu digantung oleh manusia ciptaannya. Silakan dijawab Bang Rudi. Oke, terima kasih. Apakah Tuhan tergantung pada rohnya? Iya. Yohanes 6 ayat 63 menjelaskan bahwa rohlah yang memberi kehidupan. Dan Tuhan itu adalah roh. Itu kita bisa lihat juga di Kejadian 1 ayat 2, roh Allah itu ada, dan ya memang kalau Tuhan tanpa roh itu benda mati, karena dia tidak akan hidup, karena roh lah yang menghidupkan ya. Nah, apakah Tuhan juga tergantung kepada firman-Nya? Iya, karena tanpa firman-Nya tidak ada yang bisa dia ciptakan.
Bahkan manusia pun memang diciptakan dengan tangannya, tetapi sebelum diciptakan terlebih dahulu difirmankan. Kejadian 1 ayat 26. Kemudian apa tadi ya mengenai bahwa Yesus katanya tergantung bahwa Tuhan itu tergantung segala makhluk, ya. Bukan yang digantung oleh makhluknya, ya. Yesus tepatnya sebenarnya bukan digantung, tapi kalau gantung ini kalimatnya nggak tepat. Ada istilahnya hukuman mati gantung, itu di lehernya dijerat. Ada istilah gantung lagi, tangannya diikat, ya. Tetapi memang kalau disalib itu yang lebih tepat. Nah, kenapa Yesus harus disalib? Perlu diingat bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, ya. Dan sebelum saya menjelaskan itu lagi, dia tadi bertanya, kenapa orang Yahudi, kata dia kan, belum ada juga kesamaan atau keseragaman tentang dengan orang Kristen. Ya, kami tidak pernah berharap Yahudi menerima orang Kristen, tidak kawan. Kenapa? Karena mereka itu adalah pilihan Tuhan, eksklusif. Orang Yahudi tidak pernah menyebarkan agama, nggak ada. Mereka bukan agama misi. Jadi mereka meyakini bahwa mereka itu adalah agama dari Tuhan, ya Yahudi. Bahkan di Matius 5 ayat 20 juga dijelaskan, jikalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih daripada orang Yahudi, maka kau tidak sampai ke sorga. Di sini jelas mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa melebihi Yahudi, ya nggak bisa kita ke sorga. Maka dari itu banyak orang-orang di dunia ini, banyak agama-agama di dunia ini coba mengikuti tradisi Yahudi, ya. Di setiap simpang-simpang mereka berdoa kuat-kuat, berteriak-teriak di Matius 6, ya. Dan mereka itu juga munafik, ya. Kalau tanpa kuat suara kayaknya Tuhan tidak mendengar, atau tuli atau nengel, ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan ya begitulah. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 18 mulai ayat 20 sampai 40 dijelaskan yang dipanggil dengan teriak-teriak itu adalah Hubal, ya. Maka Elia mengejek mereka dengan mengatakan, mungkin Tuhanmu lagi tidur, mungkin dia lagi pergi, mungkin dia lagi ini, ya. Jadi Tuhan yang harus diteriak-teriaki dipanggil dalam ajaran Kristen itu adalah Hubal, ya, atau berhala lah, batu, ya. Kemudian mengenai Yesus kenapa harus disalib, ya. Ya, penyaliban itu adalah satu keterkutukan, ya. Maka dari itu Yesus itu tidak berdosa, sudah dibuktikan oleh Mahkamah Agama dan sudah dibuktikan Pilatus. Tetapi Yesus dikriminalisasi, maka dia harus digantung di kayu salib. Dan judul kita adalah Tuhan siapa yang benar-benar Tuhan. Kalau Yesus yang di bumi, kita tidak bisa mengatakan, wah itu Tuhan digantung, tidak. Karena Yesus itu adalah, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Dan bagaimana melihat ketuhanan Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa di surga, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Contoh, saya tidak melihat wajah si Goldian ini sekarang. Tetapi dia bersuara dan saya dengar suaranya Goldian. Oh, ini Goldian. Saat itu artinya kenapa saya bisa mengatakan dia Goldian? Karena suaranya bersama-sama dengan tubuhnya si Goldian. Maka suara itu adalah si Goldian. Bukan berarti si suara itu adalah menjadi wujud, ya. Ini sudah beda wujud, satu gelombang, satu daging, ya. Perlu diperhatikan itu, ya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai ketuhanan orang Kristen. Silakan. Halo. Silakan untuk bertanya selama 2 menit. Ya. Sekarang saya bertanya kepada si Goldian. Goldian, kamu menjelaskan bahwa Allah SWT sudah ada sejak zaman Adam sampai zaman Nabi Isa. Faktanya Goldian, kalau kamu jujur, ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, tidak seorang pun pada masa itu ada ulama Islam, nggak ada. Yang ada ulama atau tokoh agama Nasrani, nggak ada Islam. Apakah bisa kita katakan Allah sempat menghilang?
Sampai datang Nabi Muhammad, kemudian Allah ada lagi, hadir lagi ya. Kamu tadi sudah mengatakan mengenal hadis Sahih Bukhari 3 itu ya. Saya nggak percaya kamu mengenal hadis Sahih Bukhari 3 itu. Kenapa? Kalau kamu baca itu dengan baik, Nabi tidak mengenal. Kamu bilang mengenal, cuman hanya ketakutan. Mana ada hal itu terjadi ya? Memang Nabi tidak mengenal. Ya, malah dikatakan dia melihat cahaya ya, dan entah aku dibelenggu jin katanya. Itu ada di apa nih, Musnad Ahmad 2702 ya. Kubacakan saja ya. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya aku melihat sinar dan mendengar suara, dan aku khawatir bahwa aku menderita kegilaan. Yang bilang itu Nabi Muhammad ya, bukan saya. Jadi di situ Nabi Muhammad tidak mengenal Allah SWT. Jadi apa yang kamu uraikan itu saya tidak percaya. Oke. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kalau Tuhanmu memang Maha Kuasa, siapa umat Islam yang, atau kasih ayatnya dari Al-Quran, seorang Islam yang sudah masuk ke dalam surga? Seperti kami ada di 2 Korintus 12 ayat 2. Terserah kalian mau menerima atau tidak, itu iman kami. Sama dengan kau. Kau bisa menunjukkan satu orang bukti kekuasaan Tuhan masuk surga, saya tidak akan membantah. Silakan. Oke, makasih Bang Rudi. Silakan Bang Goldian untuk menjawab. Cek. Siap, Udah belum? Bagus. Oke, terima kasih Bang Rudi. Saya catat ada terus. 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yang menurutku sangat absurd, ketika Nabi Muhammad kok nggak ada ulama Islam ya. Ya gimana? Jadi gini Bang Rudi, sesuai dengan Al-Maidah ayat 3 yang dimana Islam itu kita sebut sebagai the last and final guidance atau petunjuk akhir bagi umat manusia. Di kalangan Nabi Muhammad itu yang namanya orang yang baru masuk Islam itu disebut sebagai misal awal mukminin, koreksi kalau saya salah. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu nanti disebutnya sahabat. Habis sahabat itu ada tabiin. Habis tabiin itu ada tabiut tabiin. Baru itu generasi para ulama. Nanti kita mengenal ulama salaf, ulama halaf. Nah, terus ulama itu artinya kalau kita kaji secara etimologi itu orang yang berilmu. Nah, Nabi Muhammad itu ya orang berilmu. Kita bisa mengartikan Nabi Muhammad itu sebagai ulama. Ya karena dia berilmu. Jadi itu jawabannya. Lalu yang kedua, siapa umat Islam yang sudah masuk surga? Nah, jadi dalam perspektif Islam, surga itu belum dibuka, dikunci dulu sampai hari akhir, hari penghitungan. Nah, nanti baru dibuka. Tetapi perlu Bang Rudi catat, Nabi Muhammad itu menjanjikan ada 10 sahabat yang sudah masuk surga. Di antaranya 4 khulafaur rasyidin, nanti ada Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Dia mengatakan, oh ini sudah dijamin masuk surga. Nah, tetapi ironisnya kalau di dalam kekristenan itu hanya istilahnya apa ya? Omongan aja, oh bahwa ini loh Rudi udah masuk surga. Oh bahwa orang ini loh udah ada surga. Buktinya kan kita nggak bisa tahu. Apalagi kalau kita cross check, kitabnya juga banyak kontradiksi. Terus tentang hadis Muslim ya, Bukhari Muslim nomor 3, itu coba baca baik-baik, itu di mana permulaan Nabi Muhammad mendapat wahyu, itu sudah saya sering kali gunakan. Dan itu sebenarnya juga menggenapi Yesaya 29 ayat 12 ketika ada malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra selama 3 kali, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Ma'ana biqori, ma'ana biqori. Sesuai dengan Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dan malaikat itu mengatakan, Iqra, baik baca ini, maka Nabi itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya, ini nubuatan yang ya sangat mixin bahwa dinubati oleh Nabi Muhammad yang dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis Bukhari nomor 3. Terus apa lagi ya? Siapa umat Islam yang sudah di surga? Udah aku jawab bahwa pintu surga belum dibuka. Ya ada ulama Islam pada Nabi Muhammad ya. Ya tentunya saya juga bisa bertanya, kok zaman Yesus kok nggak ada ulama Kristen? Ya soalnya Kristen kan baru dikenalin di Antioquia dengan Paulus dan Barnabas, yang dimana nanti Paulus itu berantem sama adiknya Yesus. Yakobus itu ada di dalam Kisah Para Rasul
21 ayat 21 kalau saya tidak salah sebut. Nah, terus jawaban Bang Rudi, iya nih, Tuhan itu emang bergantung pada roh. Gini loh Bang Rudi, kalau kita gunain akal kita, ketika Tuhan itu bergantung kepada esensi yang lain, yakni roh, itu kita tidak bisa menyebut sebagai yang maha kuasa. Tuhan itu nggak bergantung kepada siapapun. Bahkan roh di dalam kitab Bang Rudi, Zakaria 14 ayat 1 misalnya, itu diciptakan. Masa iya roh itu bergantung pada ciptaannya? Nah terus, bicara tentang firman, oh manusia itu firman, Yesus itu firman. Contohnya Goldian ini analogi yang menurutku nggak salah ya. Ketika Goldian tutup camp, tapi saya mengetahui Goldian karena suaranya. Bukan berarti saya 3 pribadi. Seperti keimanan yang dipercayai Bang Rudi. Bahwa Allah Bapa itu pribadi juga, Allah Yesus pribadi juga, dan Allah Roh Kudus itu pribadi juga. Tetapi bukan 3 pribadi, tetapi 1 pribadi. Suara Goldian, roh Goldian, hati Goldian, otak Goldian itu merupakan komponen yang menyatu, yang dimana eksistensi dari beberapa komponen yang bersatu itu disebut Goldian, dan bukan pribadi lain, melainkan hanya 1 pribadi, yakni Goldian. Bukan seperti dalam Koma Joanim 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dimana menjelaskan bahwa Tuhan Bang Rudi itu 3 pribadi. Nah itu analogi yang ngaco dan bisa dibenerin oleh Bang Rudi. Nah mungkin itu sih ya jawaban yang Pak Jeleb dan Klok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bang Rudi. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Goldian. Bagus pertanyaan. Jawabannya Bang Goldian. Lanjutannya Bang Goldian, saya kasih waktu 2 menit. Untuk saya silakan. Cek. Ya, ini merupakan belum aman ya, belum. Oke, silakan. Bang Rudi juga tahu lah kalau sampai kurang bagus suaranya kan Bang Rudi ngambil dari Goldian. Iya. Ini kok belum muncul Goldian? Baru muncul. Oke ya. Oke. Ya, sudah bisa dimulai? Oh. Silakan. Sudah Bang Goldian? Ya, terima kasih. Sudah ya, oke. Tadinya saya pikir wasitnya ini memang berdiri sendiri. Ternyata wasitnya memang masih berpihak. Tadi dia menyebutkan beberapa kalimat yang tidak pantas dan tidak terdapat di dalam kitab suci. Kemudian di mana itu Bang Rudi? Kau boleh tahu? Sorry. Nanti stop dulu waktunya, Nanti diputar ulang aja. Di mana Bang? Aja. Ada, tadi ku dengar diputar ulang aja. Coba lanjutkan. Bang. Nanti saya mau berlaku adil Bang. Coba tunjukin sama saya. Di mana? Ya, diputar ulang aja nanti. Ya. Nanti aja. Kasih tahu biar kita nanti memberi langsung ini Bang. Enggak, aku jawab dulu aja. Nanti tuh ku cari kan ya. Sabar. Sudah. Dan yang kedua, saya kira tadi saya menjawab dari Bible tanpa bisa mengait-ngaitkan dengan Al-Quran. Ternyata si Goldian membahasnya itu mengait-ngaitkan ke Bible. Saya kira tadinya begitu, maka saya tidak sedikit pun ketika menjawab punya si Goldian menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran. Nggak ada ya. Saya gunakan tadi itu untuk bertanya kepada dia, itu 2 menit. Jadi di sini juga hakimnya tolong berlaku adil. Kalau ini memang saya bilang tadi judulnya komparatif. Nah, kalau memang begitu berarti bisa
silang-silangnya. Kusangka tadi Iya, ketika silakan. menjawab itu hanya dari Al-Quran, tetapi ketika bertanya baru itu dari Bible. Kukira begitu. Oke lah, tidak apa. Sekarang memang kalau bisa disilang-silang, ya sudah. Ya. Dia mengatakan belum ada orang yang sudah masuk surga. Di hadis sudah ada. Orang yang memberi minum anjing itu sudah di surga dia. Ya. Jadi jangan kau bilang masih ditutup. Kalau surga ditutup, tidak mungkin Nabi Muhammad bisa menceritakan di surga ada bidadari bermata jelita, putih mulus segala macam. Ya. Dan bidadari berarti sudah ada di sana. Dan di neraka pun dilihat siksa segala macam. Kemudian di sini dia bilang kalau bicara tentang firman sudah saya jelaskan ya, bahwa si Goldian itu tidak bisa hidup kalau tidak ada roh. Artinya si Goldian tergantung pada roh. Bagian manusia itu hanya ada 3, tubuh, roh, dan suara. Gak ada yang lain. Otak, kepala itu namanya tubuh. Tolong cerdas. Nah, kalau Tuhan kami, memang dia bukan Tuhan kalau tidak hidup. Maka Tuhan kami, kenapa kami katakan ada roh? Karena dikatakan roh yang menghidupkan. Ya. Dan mengenai orang ke sorga, ya, tidak satupun kuasa dari Allah SWT yang sudah membenarkan dan memasukkan orang ke sorga. Cara gampangnya adalah dengan menyangkal, dengan mengakui bahwa sorga itu hanya bisa diisi nanti pada hari akhir. Artinya di situ tidak ada kekuasaan Tuhan yang bisa memasukkan orang lebih dahulu ke dalam sorga. Ya, kalau di dalam Bible ada Henok, Elia, kemudian orang yang disalib di sebelah Yesus dan seorang Kristen. Terserah kalian mau percaya atau tidak, saya bilang ya. Itu sudah ada di kitab dan dia bilang, wah itu kan bisa jadi apa tadi katanya tipuan tahap, itu kan sudah tidak betul lagi itu. Sudah ada di dalam Bible ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Sekarang tunjukkan dari Al-Qur'an, saya bilang. Saya tidak akan membantah karena itu imanmu. Pahami berdebat konsep iman dengan berdebat kusir ya. Semoga hakimnya nanti lebih cerdas lagi. Kemudian ini sahabat. Nah, Nabi Muhammad menjanjikan sahabat masuk surga 10 katanya. Ya, Nabi sendiri belum masuk surga. Sudah sampai surga, pulang dari surga. Kalau dibaca hadis itu kan disuruh bangun. Apakah itu bermimpi saya tidak tahu ya. Kemudian apa ini lagi ya? Mengenai bergantung. Goldian, kamu tahu 20 sifat Allah. Kalau tidak ada 20 sifat itu bukan Allah SWT. Kamu tahu 99 Asmaul Husna. Kalau tidak ada 99 itu bukan Allah. Ya. Jadi kamu, saya pikir kayak meragukan, apakah Allah bisa mengutus sifatnya ke dalam dunia? Bisa. Apa yang nggak bisa bagi dia? Ya. Sekarang, apakah Allah itu bisa dikatakan Allah jika tidak punya kalam? Kan begitu lagi. Allah itu tergantung kepada namanya. Karena Allah itu adalah zat. Dia zat. Kalau dia tidak punya nama, maka dia bukanlah Allah. Ya namanya kan Allah. Kalau nggak punya nama tentu nggak Allah. Ya. Kemudian mengenai yang pertanyaan saya tadi mengenai apa namanya? Kapan Islam itu ada? Sampai detik ini kamu tidak bisa membuktikan. Sebelum Nabi Muhammad itu Islam sudah ada, ya. Kenapa? Sahih Bukhari 3. Kalau kamu teliti, ya Nabi Muhammad itulah kau bilang ulama. Kalau Nabi Muhammad itu ulama, tentu dia sudah mengenal Allah. Ini buktinya tidak mengenal Allah. Dan sudah saya buka tadi hadisnya ya. Itu dia bilang, aku gila katanya. Saya bertemu jin mungkin ini. Kalau buka kurung, tutup kurungnya ada. Oke, selesai. Oke. Sekarang giliran saya bertanya langsung ya. Oke, langsung bertanya. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau mengajukan pertanyaan kepada si Goldian. Mengenai surga, orang Islam masuk surga belum ada. Mengenai apa tadi dia yang ini sekarang aku sukanya. Surah 2 ayat 79 ya Goldian. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan kedua tangannya. Itu berlaku untuk seluruh kitab, ya. Bukan hanya berlaku untuk Taurat, karena di dalam bahasa aslinya tidak ada dibilang Taurat. Ya, itu berlaku. Kalau kamu bilang tidak berlaku, maka saya bisa membuat sekarang surat atau buat kitab suci. Terus saya katakan itu dari Tuhan. Apakah itu bisa? Enggak bisa.
Dan yang kamu pegang itu sekarang itu bukan firman Allah yang 100%. Yang 100% itu yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad ya. Sebagai contoh, apakah seluruh firman itu sudah disampaikan Nabi Muhammad kepada manusia? Belum. Contohnya apa? Kalau kita baca hadis 5846, diceritakan begini. Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketiga ketika sepertiga malam berakhir. Lantas dia berfirman, ingat, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan mengijabahinya. Siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan memberinya, dan siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya aku akan mengampuninya. Ya, dari situ saja sudah jelas firman itu tidak terdapat misalnya dalam Al-Quran. Berarti belum semua yang dalam hati Nabi ya. Nah sekarang aku mau tanya sebagai Goldian, apakah Allah SWT tetap dikatakan Allah tanpa nama? Silakan. Oke. Untuk waktunya saya persilakan untuk Bang Goldian. Oh ya, sebentar. Tadi tolong tahan dulu waktunya. Jangan diputar dulu. Ini untuk Mas Rudi tadi apa kalimatnya Goldian yang menghujat kepada Kristen? Ya dibilangnya kan pendusta. Ketika dibilangnya 2 Korintus 12 itu. Sudah saya bilang itu ada di dalam Bible. Percaya tidak percaya itu iman kami. Jadi tidak boleh mengatakan bilangnya berdusta. Kemudian mengenai Yesus ada juga dibilangnya. Nantilah. Tapi itu kan dikatakan oleh Paulus memang berdusta, makanya saya nggak menjadikan satu dis di situ. Mana ada Paulus mengatakan berdusta mengenai 2 Korintus 12 ayat 2. Akan mengeluarkan ayatnya. Kedua, untuk pertanyaan Abang Rudi yang tentang berdusta yang sebentar. Yang berdusta yang dimaksud di situ, lihat konteks ayat itu utuh. Bukan dia mengatakan 2 Korintus 12 itu adalah dusta, enggak. Oke. Nanti dijelaskan oleh Goldian tentang masalah yang kalau memang itu kalian bilang, maka dikatakan di Al-Quran Allah Maha Penyesat. Maka seluruh isi Al-Quran adalah tersesat. Apa bisa aku bilang itu? Kan tidak. Sudah ya. Untuk masalah pertanyaan Anda tentang kapankah Islam itu ada, tadi sudah dijawab oleh Goldian tentang masalah inna dina indallahi Islam. Dan waktu itu dia menceritakan tentang masalah Waraqah bin Nufail pamannya dari Khadijah. Itu jawabannya. Ya. Oke, di untuk situ lanjutannya Bang Goldian. Ya, oke, aku jawab ya. Oke, silakan. aku share screen ya. Zat ya, yang pertama zat. Oh, Allah itu zat. Yesus juga zat loh. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Silakan teman-teman cek kalau di Perjanjian Lama. Terjemahan lama. Maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tidak patut kita menyangka zat Allah. Biar kalau kata Kores Kristus. Enak gak tuh ditampar pakai ayatnya sendiri? Tentu enak dong. Ya, mungkin nggak paham atau kurang literasi ya. Ternyata Yesus atau Allah Bapa itu juga disebut zat. Berarti Allah Bapa menurut perspektif Bang Rudi itu juga zat. Zat itu bahasa Arab artinya eksistensi, keberadaan atau pribadilah bahasa Indonesianya. Jadi gitu. Jadi tolong jangan blunder lagi menyebut Allah itu zat. Tentang 20 sifat, apakah ketika Allah nggak memiliki 20 sifat itu tetap ada? 20 sifat itu include kepada zat Allah, kepada esensi Allah. Ya kalau nggak ada, Allah nggak bergantung kepada semua sifat itu. Tetapi Allah memiliki sifat itu semua. Ya, jadi gitu. Pertanyaannya nanti ketika disebut bahwa di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 7, Tuhan itu maha menyesal, Allah maha menyesal. Kalau nggak ada sifat maha menyesal, apakah bisa disebut Allah Bapa lagi itu? Nah, kan itu repot nanti dijawab Bang Rudi. Oke, bentar aku tutup. Oh iya, lagi tentang dusta ya. Paulus ini, aduh. Roma 3, saya bukain Roma 3 ayat 7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku, biar itu melimpah kepada kemuliaannya. Apakah sebabnya aku lagi dihukum seperti orang berdosa? Jadi Paulus itu menyangkal, diberi dosa ketika dia berdusta. Karena dusta itu malah melimpahkan kemuliaannya Allah itu ya. Jadi terang benderang ayatnya ada. Saya nggak ngibul, tetapi saya bawakan ayat. Terus tentang sifat wajib sebenarnya
kita nggak perlu perumusan sifat-sifat wajib, 20 sifat wajib seperti yang ditulis Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah tentang 20. Di Al-Quran Allah menerangkan sifat-sifatnya. Terus tentang nama Allah. Jikalau Allah itu tanpa nama, apakah masih bisa disebut oleh Allah? Ya, nama Allah itu gini loh. Jadi kalau semisal Goldian tanpa nama, apakah masih bisa disebut Goldian? Ya, tetap. Tetapi nama daripada zat Allah itu untuk mengidentifikasi. Nah, itu jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu mudah kali jawabannya. Terus tentang Islam itu ditanyakan ulang, itu sudah saya jawab. Nah, terus tentang firman yang hidup itu sebenarnya blunder juga. Terus pertanyaan saya tentang Yohanes 17 ayat 8, kok sang firman tetap menerima firman? Apakah sang firman itu bisa berfirman? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau sang firman bisa berfirman, di mana ayatnya berfirmanlah Yesus? Berfirmanlah Yesus, tunjukkan. Nggak ada. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 ketika aku baca itu nggak ada. Terus roh itu ternyata diciptakan. Zakaria 14 ayat 1. Saya buka ya ayat. Enak kalau kita main pakai data ya kan. Bentar, Zakaria 12 kalau saya tidak salah. Oh sorry. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh yang dianggap Bang Rudi bahwa Tuhan Abang itu adalah roh itu ternyata diciptakan. Sorry to say ini ya. Masa Bang Rudi bilang bahwa Tuhan kekristenan itu berkuasa tapi ternyata itu diciptakan. Nah terus ini loh yang paling fatal ya. Sang firman itu kok menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Duar. Lagi-lagi. Tulisan Yohanes itu dibantah perkataannya Yesus. Bahwa ternyata Yesus itu enggak punya firman. Tetapi Yesus itu menerima firman. Dan ternyata semua kita itu hasil dari firman. Yang sudah saya sebutkan dalam Matius 4. Ya, itu sesuai dengan perspektif kekristenan. Apalagi ya? Mungkin coba waktunya kurang berapa menit? Waktu lihat. Waktunya 30 detik. 30. Oke, mungkin aku sekaligus menanggapi jawaban-jawaban daripada Bang Rudi ya. Tuhan bergantung. Tuhan digantung oleh makhluknya. Bukan digantung Goldian. Tapi Tuhan itu menebus dosa. Ya, fakta realnya kalau kita memandang peristiwanya secara holistik dan komprehensif, Yesus itu tetap digantung oleh makhluk yang Abang anggap itu makhluk ciptaan Yesus. Tetap digantung oleh makhluknya dia. Kalau menganggap Yesus itu yang menciptakan waktunya orang habis, itu. Bang Goldian. Makasih. Ya. Oke, waktunya kita masuk ke session karena sudah terbentuk opini pembahasan, maka saya masuk ke session untuk battle TikTok. Tapi TikTok ini akan berlanjut apabila sesuai dengan ini, Bang. Halo. Iya, halo. Pertama kan tadi Goldian. Enggak dong, pertama kan pembukanya Goldian. Ya, habis itu Terus yang aku. bertanya kan Bang Rudi. Oh, yang pertama bertanya tadi aku. Iyalah. Oh, oke. Makanya Goldian itu menjawab. Siap. Ya kan? Begitu, bener gak? Nggak tahu, oke. Pembukaan opening statementnya Bang Goldian. Karena ada opening statement, maka Bang Rudi bertanya dong. Sekarang Bang Goldian menjawab, betul nggak sistemnya? Oke nggak? Nah, karena opini sudah terjadi, kita masuk ke session TikTok. Jadi apa yang mau dibahas sekarang ini udah jelas nih. Intinya tentang masalah Yesus dan Allah. Oke? Tapi gini Bang, di dalam TikTok ini ada kalimat silakan baru Abang bisa menjawab. Begitupun Goldian, pada saat baru dinyatakan silakan Anda bicara, baru Anda boleh bicara. Biar nggak ada tumpang tindih pada saat menjawabnya. Oke? Moderator, tolong disepakati dulu waktunya 30 atau 45? 45 menit bagaimana? Setuju? 30 aja gimana? 30 aja. 30 aja, 30 aja. 30, oke ya. Ya, udah jam 11. Tolong pakai etika diskusi ya, biar nggak ada debat kusir kita. Ada kalimat silakan, baru Anda bisa menjawab. Oke? Oke ya, siap. Silakan untuk netizen mungkin semuanya. Saya ini awalin. session untuk TikTok.
siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat semua pembicaraan dua narasumber ini. Ya, saya persilakan untuk dua narasumber untuk memberikan opening statement, memberikan argumen-argumen mempertahankan keyakinan. Silakan. Oke, saya izin masuk dan mengawali karena ada beberapa poin dan pertanyaan yang belum Bang Rudi jawab. Terus yang dari 3 kriteria yang saya sebutkan, yakni ketika Tuhan itu bisa dikatakan Maha Kuasa, pasti Tuhan itu menciptakan. Lalu Bang Rudi mencoba mengais ayat di dalam Perjanjian Lama. Pertanyaannya di mana di situ dan Yesus menciptakan ayat dan Yesus menciptakan itu silahkan. Terus yang kedua memberi rizki. Ternyata faktanya ya Yesus nggak pernah aku memberi rizki kamu, itu nggak pernah. Nggak seperti Allah yang dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 40. Terus berkuasa atas segala sesuatu. Nah Yesus saja di dalam Matius 2 ayat 1 itu berada di kekuasaan Raja Herodes, berada di bawah kekuasaan Raja Herodes. Jadi logikanya gini, ketika aku ini berada di bawah kekuasaan Raja, sebut saja Raja Wakanda atau Raja Jokowi, maka yang berkuasa Raja Wakanda itu bukan Goldian, Raja Jokowi itu. Nah itu tolong dijawab ya, sampai sekarang belum menemukan jawaban. Persilakan. Oke, terima kasih. Ya, pertama tadi sudah saya jawab. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2. Ya, kamu tidak boleh membantah ini itu mengais-ngais. Kami tidak pernah mengais-ngais karena itu ada di dalam kitab suci kami. Kalau kamu mengeluarkan kalimat mengais, maka Al-Qur'anlah yang mengais kepada Injil dan Taurat. Kemana kalian mencari Taurat? Sampai dunia kiamat, Taurat Allah SWT tidak ditemukan. Sampai dunia kiamat, Injil Allah SWT tidak ditemukan. Semuanya goib. Mohon jangan ketawa. Tolong nanti dipotong itu ya, nggak ada lagi ya sistem potongnya. Tolong. Ya maaf. Wasitnya itu harus ditegur itu. Tolong, ya. Suara di mute. Ya, itu lebih bagus. Ya. Kemudian, mana memberi rizki? Kan sudah dibilang Yesus, mintalah maka akan diberi. Engkau akan meminta dalam namaku. Itulah sebabnya kami berdoa. Doa Bapa kami pada kolom permintaan. Kami minta, Tuhan Yesus berilah A, B, C, D, F, G. Salah satu permintaan yang sering kita lihat di dalam perjalanan Yesus. Ketika keluarga Lazarus meminta kepada Yesus untuk datang. Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Ketika seorang yang sakit meminta kepada Yesus, Yesus menyembah ke Lazarus. Tetapi di dalam Al-Quran tidak saya temukan sebuah fakta Allah SWT mengabulkan permintaan membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan Allah SWT? Asumsi saja. Saya nggak tahu. Saya sudah cari ayatnya tak temu. Ya. Kemudian yang terakhir dia bilang pertanyaan yang ketiga. Bahwa sebentar, tadi saya lupa, ini hampir sama nih, Maha Kuasa. Apa kekuasaan Allah SWT? Saya tanya, siapa manusia Islam yang sudah masuk surga? Belum ada. Dia Maha Kuasa, suka-suka dia dong. Mau sekarang dimasukkannya orang ke surga, mau besok urusan dia. Kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian, tadi saya sempat juga mendengar kamu mengatakan Paulus berdusta. Tidak, Paulus tidak berdusta. Jadi yang terjadi ketika orang penginjilan ada namanya nabi-nabi palsu. Sudah. Kemudian dulunya Paulus mengatakan A, setelah datang nabi palsu itu jadi A tambah. Maka orang mengatakan bahwa Paulus ini tidak begitu Paulus, yang si nabi palsu ini yang benar. Maka Paulus mengatakan, jikalau karena dustaku, maka Tuhan lebih mulia, kenapa aku malah kalian hakimi? Katanya ya. Jadi Paulus tidak pernah berdusta. Mengatakan 2 Korintus 12 ayat 2. Kemudian mengenai Yesus kok menerima, mana firman Yesus? Firman Yesus itu dibaca saja di ini Yohanes 18 ayat 32. Aku bacakan ya, Yohanes 18. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Itu jadi firman Yesus. Yesus punya firman, punya. Terserah kau bilang, wah begini, enggak. Itu sudah tertulis. Kemudian, roh diciptakan, betul. Zakaria yang kau ambil itu. Roh manusia, betul. Sementara roh Tuhan adalah roh. Jadi kalau yang roh itu, tidak mungkin dia menciptakan dulu. Berarti dia bukan roh. Paham ya? Kalau mengenai zat, yang kamu ambil itu terjemahan lama, kamu pintar.
Kalau terjemahan baru tidak zat lagi dikatakan ya. Sudah berubah itu ya. Kisah para Rasul 17 itu ayat 29. Yang saya tanyakan tadi kamu tidak mengerti. Zat itu pencipta langit dan bumi, itulah zat. Zat itu diberi nama Allah. Sekarang aku tanya, apakah kalau tidak punya nama, apakah zat itu tetap maha pencipta, maha kuasa, maha pemberi rezeki? Kan itu pertanyaanku. Kamu bilang itu untuk menandakan, ya, memberi identifikasi. Kalau itu kamu bilang, apa bedanya Tuhanmu dengan manusia yang hanya bisa dikenal orang kalau dia punya nama? Kan lawak-lawak. Sekarang tolong kamu jelaskan lagi, apakah zat itu bisa dikatakan adalah maha pencipta kalau tidak punya kalam? Itu kau jawab, itu penting sekali itu. Kita lihat kemahakuasaan Tuhanmu. Kemudian kamu mengatakan Yesus menerima firman. Yesus itu firman itu sendiri. Wajar dia dijelaskan di situ menerima firman. Ya, contoh. Kalau tadi saya mendengar suaramu bersama-sama denganmu, maka kau adalah si Goldian. Kalau sekarang saya tunjukkan wajah saya, semua yang saya ucapkan berasal dari Rudi yang daging, maka boleh saya katakan saya menerima firman dari si Rudi. Tapi kapan? Bukan seperti Nabi, Tuhan berfirman kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada manusia, tidak. Tetapi disalurkan seperti saya yang daging ini, menyalurkan kepada digital saya. Itulah dia menerima firman dari saya, ucapan dari saya. Ya. Jadi saya ingin mengetahui apakah zat itu masih dikatakan maha pencipta langit dan bumi jika dia tidak punya kalam? Silakan, singkat aja itu. Ya, silakan Bang Goldian. Silakan Bang Goldian. Cari jawaban dulu. Sabar, nunggu googlingan. Sorry, ke-mute, sorry. Oke, thank you Bang Rudi, cukup lama ya memakan waktunya. Nah, mungkin saya akan sedikit sanggah dulu bahwa Paulus nggak berdusta, tapi ya buktinya banyak loh di Bible. Contohnya ya tentang legitimasi hukum Taurat yang nggak mungkin berakhir sampai langit dan bumi itu lenyap dan harus dikerjakan. Itu Yesus mengatakan ya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tetapi lagi-lagi menurut Paulus, bukan. Kalian itu untuk masuk surga nggak usah percaya pada hukum Taurat. Tetapi kalian percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan dia dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, maka kalian akan diselamatkan. Terus dalam Galatia 2 ayat 16, Paulus juga mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Padahal step by step untuk masuk the heaven of Allah atau surganya Allah, itu salah satunya melakukan hukum Taurat yang disebutkan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tetapi lagi-lagi Paulus membantah perkataan Yesus itu salah, perkataan Yesus itu ngawur. Mungkin bahasa terminalnya gitu. Sebab kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 16, nggak gitu bro, secara masuk. Tolong itu diingatkan. Loh, apa salahnya? Bahasa terminal. Pada zaman itu belum ada terminal. Oh iya, oke. Jadi nggak boleh ya. Kita kan hidup di zaman ini, Bang. Kalau hidup zaman dulu kita pasti gunakan kalimat yang baik. Kita sudah sepakat tadi ya. Adminnya ini mana nih? Silakan. Sorry, ini lagi hujan di sini makanya nggak betul. Ya, lanjut. Itu kalau kata Paulus itu ungkapan satir ya. Terus Yohanes 18 ayat 32. Nah, aku mau buka Yohanes 18 ayat 32 ini. Perhatikan di sini. Kukira ini perkataan Yesus dan berfirmanlah Yesus ya, rekan-rekan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini ngeri sekali ini ya, klaimnya Bang Rudi ini. Ternyata bukan. Ternyata pengakuan Injil Yohanes, pengakuan penulis Yohanes yang ditulis kisaran 70 tahun setelah Yesus wafat. Itu kata Bart Ehrman. Di situ dikatakan, demikianlah hendak supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Ini juga ngutip kitab sebelumnya ini. Kukira Yesus dan berfirmanlah Yesus, ternyata enggak. Terus tentang Yohanes 17 ayat 8. Ini perhatikan teman-teman.
Jadi logikanya gini, kalau Yesus itu Tuhan sendiri dan dia firman yang menjadi manusia, nggak mungkin sesuatu firman itu menerima firman. Itu kayak jeruk makan jeruk ya ibaratnya. Jadi kita anggap aja firman itu merupakan suatu variabel. Lalu ini dalam ilmu matematik sih itu ada, dan variabel kita di variabel firman itu kita ganti jeruk. Dia ini jeruk, tapi dia menerima jeruk. Jeruk makan jeruk. Di sini dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, bahwa mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Ternyata Yesus yang dianggap firman yang menjelma menjadi manusia dibantah oleh Yesus dengan perkataannya sendiri, bahwa dialah itu penerima firman. Tentang zat, ya salahkan LAI zaman perjanjian lama, jangan salahkan Goldian, karena mungkin kata yang tepat untuk menerjemahkan substansia ya, kalau dalam bahasa Latin, aku lupa dalam bahasa Yunaninya itu apa, itu zat. Kalau di situ sekarang diganti pribadi atau apa. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang zat itu Bang Rudi blunder banget. Karena ketika kita berbicara tentang zat itu merupakan bahasa yang dimana artinya itu pribadi atau eksistensi. Lalu pertanyaan Bang Rudi, apakah Allah itu bisa disebut Allah kalau nama Allah itu nggak ada? Gini loh Bang Rud, apakah Goldian bisa disebut Goldian kalau nama Goldian itu nggak ada? Tetap bisa disebut Goldian. Tapi bagaimana makhluk-makhluk itu akan mengidentifikasi bahwa itu Goldian? Ya dengan namanya. Jadi Allah menamai dirinya sendiri dengan awal yang tadi, Al-Hadid ayat 3, bahwa Allah yang maha awal, maha akhir, maha dohir, maha batin, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Nah, lalu Bang Rudi ini loh belum menjawab, di dalam perjanjian lama mana Yesus itu menciptakan. Bang Rudi ngutipnya Yohanes 1 ayat 3 dan Ibrani 1 ayat 2 yang sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan saya. Bang Rudi awalnya di premis awalnya mengatakan di perjanjian lama. Saya minta ayatnya, pembuktiannya sebagai given proof, tetapi Bang Rudi mengutip perjanjian baru. Itu sangat kacau sekali. Terus apa lagi? Nah, selanjutnya gini. Bang Rudi, Yesus itu manusia loh. Di dalam Yohanes 4 kalau saya tidak salah, manusia Yesus itu punya sesembahan. Apakah manusia Yesus itu yang bisa dikatakan punya sesembahan itu berkuasa? Dia mengatakan, bentar aku buka ayatnya ya, biar enggak dikira ngibul, takutnya dikira ngibul kan, aduh, ya enak tuh aku sama Bang Rudi. Yohanes 4 kalau aku nggak salah. Yohanes 4 ayat 22. Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebagai sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ketika Yesus ini lagi bertanya jawab kepada orang Saduki atau Farisi, ya, orang Samaria maksud saya, Yesus mengatakan, lo itu nggak kenal apa yang lo sembah, tapi kami, saya dan para murid saya itu mengenal apa yang kami sembah. Itu jelaskan gimana yang maha kuasa kok punya sesembahan. Silakan. Satu lagi Bang, Waktunya satu lagi dong, pertanyaan Bang Rudi belum waktunya dijawab. Tuhan turun ke langit itu maksudnya gimana Bang? Itu pertanyaan belum dijawab dari Bang Rudi. Oh iya. Gimana Tuhan Sorry Bang Rudi ya. Bukan. Apakah zat itu dikatakan pencipta langit dan bumi apabila dia tidak punya kalam? Oke. Tentang kalam, ini menarik. Kalam itu merupakan salah satu dari sifat Allah, yang mana sifatnya Allah itu banyak sekali ya. Seperti mungkin Muhammadiyah mengatakan 99 nama Allah itu disebut asma wa sifat. Jadi kalam itu merupakan sifat Allah dari banyaknya sifat yang melekat pada diri Allah. Jadi kalau dikatakan semisal Allah nggak punya maha baik ya, tetap Allah nggak punya maha itu ya, tetap Allah ya, karena itu merupakan sifat yang mungkin nggak begitu spesial bagi Allah. Yang kita pahami Allah itu ya zatnya yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Nah sedangkan gini, kalau aku mau balikan, Tuhannya Bang Rudi itu memiliki sifat menyesal. Saya kasih contoh ayatnya ya. Ini kan berbicara tentang sifat. Kalau nggak salah Kejadian 7 ya. Masuk Kejadian kategori 7. tema kok. Silakan. Bentar, ketika dia menyesal. Kejadian 6:67. Oh iya, Kejadian 6 maksudnya. Maka menyesalah Tuhan. Nah, ternyata Tuhan punya sifat menyesal. Nah, ketika Tuhan
itu nggak menyesal, apakah masih bisa dikatakan Tuhan? Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Rudi. Tolong timernya ditunjukkan. Silakan, waktunya dikeluarkan. Waktu. Siap, lanjut Bang Rudi. Oke, terima kasih. Ya, saya bisa share screen ya. Tunggu dulu, share screen. Silakan. Surah 13 ayat 7. Yes, surah. Tunggu. Sorry ini. Yes, mana tadi? Ini surah 13 ayat 7. Ini dia. Sudah nampak ya? Mana share screen? Share. Oke. Aku bacakan. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadamu Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Kalau kita mengambil apple to apple, ucapannya Goldian, Paulus pendusta, maka di sini dikatakan Allah itu maha penyesat. Allah itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah itu hanya tertuang di dalam Al-Quran. Takutku, maaf ini, beribu-ribu maaf takutku. Semua isi Al-Quran bisa menyesatkan orang. Karena hanya di situ kita bisa melihat ucapan Allah. Di tempat lain nggak ada. Paham ya? Kecuali di hadis. Hadis pun bisa dikatakan demikian. Karena Allah itu maha penyesat. Ya, karena kan maha. Bahkan iblis pun mengakui, karena engkau menyesatkan aku. Ya, jadi takutnya saya, maaf ini ya, yang kalian pegang kitab itu bukan yang di dalam hati Nabi Muhammad. Karena yang di dalam di hati Nabi Muhammad, sanubari Nabi Muhammad, itulah Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran. Ya, takutku kalian membaca Al-Quran karena di situ dikatakan Allah bisa menyesatkan siapapun. Contoh, ada orang pas membaca Al-Quran katanya, akhirnya dia menemukan satu pandangan sehingga dia beralih kepada Kristen. Artinya apa? Kan sudah tersesat dia karena membaca itu. Kan itu menurut kalian ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Dia mengatakan mengenai Matius 5 ayat 17 sampai 19. Sebentar, aku buka apa sih itu Matius 5 sebentar ya. Matius 5 ayat 17. Saya catat ini 17 sampai 19. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lagi saudara bawalah anak itu kemari. Dengan keras menegur dia, lalu keluarlah setan itu." Kok jadi ini ya? Saya nggak ngerti tentang apa tadi nih. Dapat mengusir setan. Ya, kuasa Yesus adalah sekali tengking iblis bisa berhambus, bisa keluar. Itu ada di Matius 4. Ya, kita bacakan di Matius 4 bahwa dia mengatakan Yesus mengusir iblis ya. Enyalah engkau iblis, ayat 10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah engkau iblis. Sementara di dalam Al-Quran surah 7, Allah mengusir iblis, iblisnya anteng-anteng saja. Di mana kekuasaan Allah di situ? Sehingga iblis bisa anteng-anteng diusir. Allah dianggap tidak ada, angin lalu. Tetapi kalau Yesus, enyalah engkau iblis katanya. Itu Matius 5, tadi ayat 17, salah baca mungkin apa? Matius 5? Ayat 17. Matius 5, oh sorry, ayat 17 sampai 19. Sabar ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Oke. Sekarang meniadakan hukum Taurat. Rasul Paulus tidak pernah melanggar perintah Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Karena oleh hukum Taurat kamu dapat kuk. Ya, tidak seorang pun sanggup itu memikul kuk hukum Taurat. Bahkan di dalam ajaran Islam pun memang ada lagi hukum Taurat, enggak ada. Mereka mengatakan apa? Oh, kami menggunakan hukum Islam. Artinya hukum Taurat sudah ditiadakan. Kan begitu. Dor, senjata makan Tuhan katanya. Kemudian, saya tadi sedang membaca bahasa apa ini? Aduh, sudah dipotong ya. Jadi enggak itu. Oke. Kemudian,
Sampai detik ini kamu tidak bisa menjelaskan satupun siapa orang yang sudah masuk ke dalam surga. Jikalau dia maha kuasa, Allah yang kamu sembah adalah Allah yang maha kuasa. Siapa yang sudah masuk ke surga? Enggak ada. Kemudian kamu mengatakan, Allah tetaplah Allah kalau tanpa kalam. Nanti coba kau jelaskan kepada saya, apa yang diciptakan Allah SWT tanpa kalam. Coba buktikan ya, bahwa dia tetap Allah maha pencipta. Dia adalah zat maha pencipta. Kemudian kamu mengatakan bahwa zat, aku tidak mempermasalahkan zatnya loh, kau keliru. Yang aku tanyakan, apakah zat itu yang maha pencipta itu tetap dikatakan maha pencipta jika tidak memiliki nama Allah? Apakah Allah itu adalah pencipta langit dan bumi? Apakah zat adalah pencipta langit dan bumi? Itu harus kau menjelaskan, tolong dicatat. Apakah Allah pencipta langit dan bumi? Apakah zat pencipta langit dan bumi? Apakah zat itu tetap dikatakan pencipta langit dan bumi tanpa nama Allah? Nah, itu harus kau jelaskan. Kemudian yang ini lagi mengenai apa? Tunggu sebentar, saya jadi lupa juga ini. Kalau Allah sudah, zat sudah, baru ini sebentar satu ya. Oh, firman. Firman menerima firman. Kan sudah aku jelaskan. Contohnya digital saya kirim kepada kamu. Dia kan bisa mengatakan, saya menerima firman dari si Rudi. Bagaimana caranya? Ya aku bicara melalui dia. Ketika Tuhan dulu hadir dalam dunia ini dalam bentuk sema api, tiang awan, tiang api. Tidak ada yang protes. Bahkan di Quran surah 28 ayat 30. Menurut tafsir jalan lain, Tuhan itu mengaku dari sebatang pohon anggur katanya, dijelaskan. Jelas itu, kalau nggak percaya saya buka sebentar. Ya, kalian mau terima silakan, nggak mau terima silakan. Saya hanya membacakan tafsir jalan lain 30. Ya, ini. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu diseru dari arah pinggir, yakni sebelah kanan yang berada sebelah. Tunggu aku share dulu ya, biar kalian bisa melihat. Share screen sudah belum ya? Yes, oke. Ini ya. Bagi Musa untuk mendengarkan kalam Allah di tempat itu dari sebatang pohon. Lafal ayat ini menjadi badal dari lafal syati. Berikut pengulangan huruf jarnya. Disebabkan pohon itu tumbuh di pinggir lembah. Pohon itu adalah pohon anggur atau pohon ulaik atau pohon usat. Huruf an dalam an mufasara bukan an mukaffafa. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Kalian pernah mengatakan apa? Oh, itu kan media. Tuhan menyalurkan suaranya melalui media pohon. Oke. Sekarang Tuhan menyalurkan suaranya melalui media manusia. Kenapa kalian tidak terima? Sedangkan melalui pohon kalian terima, melalui media manusia kalian tidak terima. Kan ini jadi lawak-lawakan ya. Nah, itulah yang perlu kalian perhatikan. Kemudian tadi si Goldian mengatakan bahwa Tuhan menyesal. Saya bukakan ayatnya. Ini. Bentar ya, saya bukakan surah 75 ayat 2. Surah 75. 75 ayat 2. Jangan dikira di kitab kalian juga tidak ada itu. Ada kawan, sabar ya. Surah 75 ayat 2. 75 ayat 2. Ya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Kalian baca nanti tafsir-tafsir ini dan baca ayat sebelumnya ya. Apa dikatakan ayat sebelumnya dan kenapa dikatakan itu ya. Nanti kalian baca sendiri di sini. Al-Hasan mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan menyebut hari kiamat. Jadi ini sumpah Allah ini. Dan dia menyesali dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang kamu bertanya, apakah Allah tetap dikatakan Allah apabila dia tidak menyesal? Karena dia menyesal ya. Jadi kalau menyesal itu adalah sifat Tuhan yang diambil oleh manusia. Karena manusia diciptakan dan segala tidak pernah menyangkal. Apakah dia tetap Allah kalau tidak menyesal?
Ya, itu bisa disuka-suka Tuhan, mau menyesal masukan. Tetapi bagi kami Tuhan tidak dikatakan Tuhan jika tidak punya roh. Karena roh lah yang menghidupkan. Jika tidak ada roh maka dia mati. Yohanes 6 ayat tunggu aku bukakan. Biar jelas ayatnya ya, nanti Jangan salah-salah. Bang, tinggal Jangan Bang, 5 menit. sampai waktu 5 menit ya. Lah, kenapa Aku pakai pendek jangan? kali soalnya. Ya itu kan deritamu. Kenapa enggak kau panjangkan? Kan perjanjian kita sampai diucapkan silakan. Ya. Kok minta ampun? Gimana sih? Aku mau Ya, menjelaskan ceramah apa ini tadi? namanya. Terlalu panjang Bang. Soalnya Lebih banyak dari yang 5 salah menit. yang diucapin Bang Ruby. Ya tambahin Oh, lagi jadi- nanti 5 menit lagi. Ya udah lanjut. Waktu terus berjalan. Lanjut, biarin. Masalahnya aku mau menjelaskan apa tadi? Ya nggak Bang tahu. menyesal. Nggak tahu. Kok tanya Bukan saya? menyesal sudah. Oh ya Yohanes, ini dah. Kalian suka kali mengganggu orang bicara. Aku kalau konsentrasi sulit. Ya, aku buka. Aku nggak konsentrasi sama sekali menghadapi Bang Rudi. Bang Rudi tapi konsentrasi Ya, kali. nggak masalah. Itu kan slow. Ketawa itu menutupi kekurangan. Slow lah, nggak usah ketawa lagi. Ini ya 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna, perkataan banyak. Di dalam ajaran Kristen kami mengenal ada roh Tuhan ditulis dengan huruf besar, dan roh kecil itu rohnya manusia atau roh iblis pun masih disebut itu ya. Nah, kawan-kawan, bagi kami kalau Tuhan tidak punya roh, ya tidak ada roh, itu sama dengan kami mempercayai seonggok batu yang dituhankan. Dia disembah-sembah dan dituhankan. Kenapa batu itu tidak hidup? Tetapi kenapa dia bisa jadi Tuhan? Karena pengikutnya yang mengatakan dia itu Tuhan. Kalau sesungguhnya dia bukan Tuhan karena tidak punya roh. Dia tidak hidup. Apa buktinya dia hidup? Gak ada. Batu itu bagaimanapun dibilang dia tidak pernah bisa dikatakan hidup. Tetapi oleh pengikutnya, bisalah dibuat batu ini disimpan di tempat yang jauh. Sehingga orang tidak bisa mencari batu itu. Dan bagaimana dia membuktikan batu itu hidup? Gak bisa. Segala cara dibuat bahwa batu tidak butuh minum, tidak butuh makan, tidak butuh ke sana, tidak butuh sini, tidak bisa lahir, tidak bisa beranak, tidak punya nafsu, tidak punya ini. Itu batu dituhankan oleh pengikutnya. Oke. Nah, sekarang apakah Tuhan dikatakan Tuhan kalau tidak punya firman? Kalau bagi kami, dia bukanlah Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah jelas mengatakan dia segala sesuatu diciptakan oleh firman. Saya kasih waktu 40 detik ya. Lanjut. Ya. Lawak memang. Ya. Tanpa firman, dia tidak bisa menjadikan apapun. Kalau dibilang, kok mengais-ngais ke perjanjian lama, kan tidak ada dikatakan di situ Yesus. Memang tidak ada. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan pada mulanya Yesus adalah firman. Tadi dia bicara tentang sebuah kalimat. Sekarang saya balas lagi. Kalimat substitusi, paham nggak? A sama dengan B. Sudah, paham nggak? B sama dengan 10. Berarti A sama dengan berapa? Ya 10. Semoga kamu paham. Oke, silakan Bang Goldian. Ya, Waktunya. silakan. Panjangan. Oke. Ini kalau kata pepatah ya, kalau kata pepatah itu talk a lot baris nihil, ya, itulah, nggak usah diartiin. Oke, nah aku pengen share screen menyesal. Pertama ayat Al-Quran ya. Tadi di dalam Quran surat 75. Nah, ini bukan jiwa Allah yang menyesal. Saya sudah baca semua tafsirnya, enggak semua ya, hampir kebanyakan tafsir para musafir. Di sini dikatakan, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali. Jiwa di situ bukan kata ganti untuk Allah. Tetapi yang paling parah bukan hanya menyesal, menipu. Allah itu, kok Allah? Tuhan kekristenan itu di dalam satu raja-raja. Nah ini perhatikan teman-teman, perhatikan. Ini enak ini, meledak ini nanti. Satu raja-raja 22 ayat 23. Lihat, perhatikan baik-baik. Karena itu sesungguhnya Tuhan huruf besar telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bayangin loh, nabi-nabi yang di Tuhan itu diberi suatu roh dusta untuk menyesatkan umat,
Padahal kalau kita bicara tentang nabi itu konotasinya seorang yang baik yang memberi petunjuk. Tapi Tuhan Guru Besar sendiri itu menaruh roh dusta. Enak nggak tuh? Ketampar sama kitab misteri, tentu enak. Selanjutnya ya, yang ini juga belum dijawab ya. Yang berkuasa tapi punya sesembahan, dalilnya ada di dalam Yohanes 4. Nah, ini perhatikan teman-teman. Yohanes 4 ayat 22. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus dan murid-muridnya menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu sampai sekarang belum dijawab. Dari awal perdebatan sampai akhir belum dijawab. Terus apa lagi? Tentang Yesus itu ternyata nggak punya kuasa, tapi Yesus itu di bawah kekuasaan Herodes. Matius 2 ayat 1. Ini juga belum dijelaskan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda, pada zaman Raja Herodes. Jadi Yesus ini lahir di bawah kekuasaan Raja Herodes. Contohnya saya ini sebagai masyarakat, misal ini masyarakat yang di bawah kekuasaan Raja Pakanda misalnya ya. Itu. Jadi teman-teman sekali lagi, hal-hal yang seperti itu nggak mampu. Gimana? Waktu habis ini? Waktu 3 menit tambahin lagi. Tadi kepanjangan tuh. Kok pakai tambah waktu lawak-lawak ya? Enggak. 3 menit tadi kepanjangan Rudi, kurang lebih 10 menit tadi. Perjanjian kita tadi. Talk a lot, baris nihil. Enggak, Mau dijawab lawak-lawak. Pertanyaan Rudi Perjanjian kita tadi kalau disilahkan. Kalau gitu ubah dong. Bentar, begini. Mau dijawab gak pertanyaan Anda dengan Goldian yang menyatakan bahwa satu. Gak usah. Saya catat ini. Gak usah dijawab. Pertanyaan Anda yang belum dijawab Goldian. Bahwa Al-Quran itu mencocok-melogikan, mencomot-comot ayat-ayat dari Bible. Kedua, pertanyaan Anda, itu katanya Al-Quran itu, Paulus katanya melanggar, katanya Anda. Ya kan, ternyata Paulus itu nggak melanggar, kata Anda. Ini dijawab sama Goldian nantinya. Itu tujuannya saya sebagai moderator. Gak usah dijawab, kita patuh sama Al-Quran. Terus tentang masalah Allah itu turun ke langit ke bawah, apa maksudnya? Itu belum dijawab juga sama Goldian. Jadi kalau seandainya begini, otomatis ntar netizen nggak memahami dong apa yang Anda tanyakan. Dibuat aja babak kedua besok, selesai tuh. Nah, begini, makanya besok kalau seandainya mau ada yang diskusi lagi, tahu waktu, jangan lebih dari 3 menit. Ya nggak, metodenya besok jangan gitu. TikTok gitu. Kan tidak ada peraturan kita tadi. Kalian yang buat peraturan. Saya yang salah. Ya sudah, kalau gitu. Nggak apa-apa, besok metodenya jadi itu. Nggak apa-apa, itu bisa jadi evaluasi bagi kita semua. Nggak masalah. Siap, mantap. Kami jawab semua, walaupun Bang Rudi itu tadi talk to lot kosong. Jadi gini, Bang Goldian, pertanyaan Bang Rudi yang belum dijawab tadi, itu kenapa Allah itu turun ke langit yang ke bawah? Tadi itu ada satu kalimat seperti itu. Kedua, ada kalimat bahwa Al-Quran itu sebenarnya mengambil dari ayat-ayat kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Sebenarnya saya mau menanyakan di mana dalilnya ayatnya itu yang menyatakan Al-Quran mengambil dari ayat-ayat mereka. Ya, nggak apa-apa, kita yang fair aja. Nanti aku jawab itu. Ya udah, oke. Silakan untuk kelanjutannya dari session ini untuk closing statement-nya dari kedua narasumber. 2 menit aja, 2 menit aja closing statement. Ya. Nanti besok ada PR ya Bang Rudi ya. Ya, besok kita lanjutkan lagi. Besok kita sesi 2 ya, jangan ngaret Bang Rudi. Aku nunggu Bang Rudi sesuai perjanjian 10:30 kok malah 10:30 kita mulai. Oke. Nah, aku tadi perjanjiannya jam 8, aku kasih tahu sama si yang undang aku itu. Tapi katanya Goldian enggak bisa. Iya. Oh, aku bilangin 8:30 aja gitu. Terus Bang Rudi. Nah, iya, makanya aku bilang jam 10. Closing berapa menit? 2 menit aja. Closing 3 menit aja. 2 menit aja, 2 menit. 3 menit saya yang nentuin dong, masa anteng. Aduh, manis ya. Lawak-lawak. Oke. Udah 3 menit dikasih waktu. Silakan. Untuk Bang Rudi untuk closing statement. Ya. Terima kasih bahwa diskusi hari ini cukup menarik ya kawan-kawan. Tapi ya sudahlah. Penonton yang menilai, nggak usah pala kita, wah ini nggak usah. Nggak usah ketawa-ketawa, nggak usah itu, nggak usah ini itu ya. Nah, sekarang closing statement saya sederhana. Bahwa sampai saat ini saya belum menemukan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya nggak nemukan kemahakuasaannya. Siapa yang masuk ke dalam surga belum bisa ditentukan siapa. Dibilang Allah maha pencipta. Kapan diciptakannya matahari pun tidak bisa dijawab itu. Sampai dunia kiamat. Masa keberapa. Terus dibilang
Allah itu maha kuasa, siapa yang dihidupkan Allah SWT, juga tak bisa dijawab. Kalau hanya mengaku, maaf saja, misalnya saya tulis sebuah kitab, saya bisa jadi Tuhan loh. Saya katakan, oleh kekuasaan saya, nama Tuhannya saya ciptakan sendiri. Dia bisa menghidupkan manusia. Tapi enggak saya sebutkan siapa manusia yang saya hidupkan. Itu adalah dusta bagi saya untuk mengelabui semua orang bahwa saya bisa menghidupkan orang. Maka orang akan bertanya, siapa sih yang sudah kau hidupkan? Tidak ada. Penting bisa. Maka pengikutku mengatakan, ya itu yang penting kami imani katanya. Dia bisa, siapa namanya? Enggak ada. Padahal begitu gampang menyebutkan nama. Kalau benar-benar dia adalah Tuhan, dia cukup sebut satu nama. Tetapi di sini ada ketakutan. Takutnya dicek di seluruh dunia, ada nggak nama ini pernah mati dan bangkit? Itu yang ditakutkan, maka tidak berani menyebutkan. Ya. Kalau Yesus, apa bukti kekuasaannya? Menghidupkan orang mati, ya, membuat si lumpuh berjalan, si buta melihat, banyak kekuasaannya. Sekarang saya misalnya mau jadi Tuhan, gampang. Saya adalah pencipta langit dan bumi, saya bilang. Siapa yang bisa membantah? Ya, apa yang kau ciptakan? Wah, saya menciptakan seluruhnya itu dalam 6 waktu. Waktu saya pakai. Kalau tadi masa, kalau sana hari, sekarang waktu. Kan banyak aja. Penting berbeda. Saya adalah pemilik langit dan bumi. Saya bisa memasukkan kalian ke surga. Terus ditanya, siapa yang kau masukkan ke surga? Penting nanti, di hari kiamat. Saya tahu hari kiamat, saya bilang. Kapan hari kiamat? Penting tahu, nanti. Semua serba nanti. Jadi tidak ada kepastian iman ya. Jadi ya sudahlah, bahwa itulah diskusi kita malam ini, dan ini hanya sebuah diskusi. Mohon maaf ya, jangan baperan. Ya, janganlah nanti dihasut seperti si Julius. Ayo kita laporkan ke polisi, jangan. Ya kawan-kawan, kita hanya diskusi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada semuanya. Oke, terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Goldian untuk closing statement. Oke, terima kasih Bang Rudi ya. Disclaimer teman-teman, Bang Rudi ini kawan baik saya nggak ada permasalahan sama Bang Rudi ya. Kita cinta damai, tapi dalam diskusi kita harus tetap beradu argumen, saling berapologi, membela keimanan yang kita imani. Nah, jadi dari awal sampai akhir, ternyata Bang Rudi Yohanes yang memiliki gelar sang debater, entah siapa yang memberi gelar itu, nggak bisa menjelaskan tentang kekuasaan Yesus dan nggak bisa membuktikan Yesus itu maha kuasa. Saya kasih contoh. Sesuatu zat atau eksistensi yang dikatakan sebagai maha kuasa, nggak mungkin sang maha kuasa itu berdoa. Ternyata fakta realnya di dalam Matius 26 ayat 39, Yesus sendiri itu berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan kesancaran ini lari daripadaku, itu sesuai kehendakmu ya Bapak. Itu ketika mau digantung oleh para hansip Romawi ya teman-teman, Yesus itu malah berdoa dan ketakutan. Itu yang pertama. Jadi bukti kekuasaan Yesus itu nihil. Terus yang kedua, Raja Herodes tadi yang berkuasa di zaman Yesus, Bang Rudi nggak bisa membuktikan bahwa Yesus itu ternyata rajanya Herodes. Nah, malah sebaliknya, malah Yesus itu berada di bawah kekuasaan Raja Herodes. Tadi sudah saya kasih analogi yang sangat baik, tapi Bang Rudi nggak menjawab. Terus Yesus punya sesembahan juga, Bang Rudi nggak jawab. Lalu selanjutnya, yang dikatakan Bang Rudi bahwa Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, itu ternyata berdoa dulu karena izin Allah. Contoh, ketika peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu mengadatangan dulu dan berdoa kepada Allah. Dalilnya di dalam Yohanes pasal 11, itu baca satu perikop jelas bagaimana skemanya Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus itu diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, lalu dan ternyata Tuhan yang berkuasa di dalam kitabnya Bang Rudi, kita menyebutnya Bible ya, bukan Alkitab. Itu bukan Yesus, tetapi Tuhannya Yesus yang berkuasa atas langit dan bumi, atau kita menyebutnya Allah sebagai Ismu Al-Zat Al-Wajib Al-Wujud. Sesuai dengan Ali Imran, ya ahlal kitabi ta'ala kalimatin sawa imbainana wa bainakum alla na'budu illallah. Inilah yang kami lakukan, mengajak teman-teman Kristen untuk kembali kepada ajaran yang sama, bahwa kita tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwa kita tidak menyembah kecuali daripada Allah. Yesus mengajarkan penyembah Tuhan yang
power of dreams. Menyembah Tuhan yang berkuat, cari ayat-ayat yang sifatnya ya ambigu. Nah, terus Paulus yang jelas-jelas di situ dikatakan membatalkan Taurat, padahal Yesus tidak membatalkan. Bang Rudi kembali lagi menolak. Jadi sekali lagi Bang Rudi belajar lagi dan baru berdebat dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, salam Waalaikumsalam damai. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya saya juga mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan dalam pembicaraan saya pada saat diskusi ini kepada kedua narasumber. Alhamdulillah juga dengan berakhirnya dari diskusi ini berjalan lancar, tidak ada tumpang tindih pembicaraan, tidak ada kalimat-kalimat yang menghujat, tetapi ini adalah diskusi yang harus berbentuk dengan empiris, harus berdasarkan dasar dalil dan berdasarkan literatur, bukan berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, untuk netizen yang ada di luar sana, besok kita akan melanjutkan kembali sekitar jam 8 ya Bang Rudi ya? Ya, boleh jam 8. Jam 8 kita akan melanjutkan diskusi kedua antara Rudi Yohanes dengan Goldian. Saya mengharapkan para pendengar seluruhnya yang ada di seluruh internasional, ya Indonesia khususnya lah, menyiapkan pulpen dan kertas atau buku untuk mencatat semua pembicaraan kedua narasumber ini. Dan saya berterima kasih kepada Menara Siar MMCI yang telah memberikan tempat untuk kami beredukasi. Terima kasih. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih Bang Rudi ya. Sama-sama, terima kasih ya. Salah. Oke, jumpa Oke, besok Bang lagi. Sampai jumpa. Jam 8 Bang Rudi. Oke, sip.